Tutorial membantu pemerintah dan para warga lagi. Di saat saya dan asisten saya sedang jalan-jalan santai untuk ngabuburit, kami dikejutkan dengan jalanan yang rusak dan bolong-bolong. Tentu saja jalanan seperti ini akan membahayakan bagi pengguna jalan seperti para warga dan para warga. Saya dan asisten saya yang notabene memiliki hati yang lembut melihatnya sangat miris dan sakit hati. Kita juga merasa sangat terpukul. Karena saya memiliki jiwa pahlawan, saya pun memutuskan untuk membantu pemerintah dan para warga. Video untuk diunggah di media sosial TikTok. Pemuda 22 tahun ini membuat konten parodi yang bertemakan pertukangan dan mengedepankan kearifan lokal setempat. Ternyata menarik banyak orang untuk menontonnya. Bahkan dalam kurun waktu 2 bulan saja, akunnya diikuti oleh 1 juta follower. Meski menggunakan alat pertukangan milik orang tuanya serta cukup dengan handphone, Erik dan kawan-kawannya bisa memperoleh puluhan juta rupiah dari TikTok. Sebenarnya kita itu cuma iseng bikin video. Nah, terus ternyata videonya itu yang konsep kita pertukangan ini rame lah. Terus kita jadi bikin seriesnya lah, bikin kelanjutan cerita-ceritanya. Jadi kita masukin karakter-karakter kayak ini asisten, bocil, masukin kameramen, asistennya asisten, sama karakter-karakter yang lainnya banyak pokoknya. Kita itu baru jalan 2 bulanan ini untuk 2 bulan kita. Terus sekarang viewernya ada followernya ada berapa? Ini sekarang sudah alhamdulillah 1 jutaan. 1 jutaan. Terus dari 2 bulan itu sudah menghasilkan apa bro mas? Ya alhamdulillah bisa buat gajian anak-anak lah, gajian tim semua gitu. Kegiatan Erik ini memang patut diapresiasi. Pasalnya, walaupun dirinya tinggal di pinggiran Kabupaten Ponorogo, serta dengan keterbatasan, ia masih semangat berkreasi dan mampu menghasilkan manfaat. Dinar Putra Perdana. Tutorial membuat tangga penyelamat. Di saat bocil kematian sedang bermain NBA, hal yang tak diinginkan pun terjadi, yaitu bola basketnya nyangsang di ring basket. Bocil kematian itu pun langsung mencari bala bantuan. Dia mengganggu kita yang sedang sibuk bekerja. Karena kita orangnya suka menolong, apalagi di bulan puasa ini, kita pun membantu bocil kematian tersebut. Dia menunjukkan bola yang nangsang itu kepada kami. Kita pun bergegas untuk mengambilnya. Segala cara sudah kita lakukan, bahkan lompatan tertinggi kita pun tidak sampai menggapainya. Bahkan outfit kita pun habis nangsang di ring basket. Beruntungnya saya adalah manusia yang super smart people, tampan dan gagah berani. Saya pun mempunyai ide, yaitu membuat tangga penyelamat. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah mencari bambu terlebih dahulu. Setelah bambu kita dapatkan, kita pun bergegas untuk pulang. Lalu kita mencoba untuk menatah bambu tersebut, namun bambunya sangat kenyal dan ulet. Beruntungnya asisten saya yang sangat smart people memberikan saya bor. Namun bor itu tidak berfungsi karena colokannya belum dicopkan. Beruntungnya lagi asisten saya yang sangat smart people ini memberikan saya olor. Saya pun bergegas untuk ngecopkan olor tersebut. Namun sayangnya olor tersebut tidak cukup panjang dan tidak teka sampai tujuan. Di sini saya sangat bingung dan gundah gulana. Namun beruntungnya saya adalah manusia yang super smart people, jadi masalah pun dapat terselesaikan. Setelah itu saya bergegas untuk mengebor bambu tersebut agar mudah untuk sekali untuk kita jelaskan. Akhirnya jadilah sebuah majreng tangga penyelamat. Lalu kita pun bergegas untuk menuju ke KTP. Namun tangga penyelamat pun belum cukup untuk menyelamatkan bocil kematian. Di sana kita nggak habis pikir guys. Beruntungnya kita melihat bala bantuan, yaitu seorang pesepeda. Kita pun bergegas untuk meminta bantuan kepadanya. Namun walaupun dibantu oleh pesepeda, itu pun masih belum cukup guys. Dan pada akhirnya kita bertiga pun beraliansi dan menemukan jalan keluarnya. Kita menciptakan sebuah pendobrak bocil kematian.
Dan pada akhirnya kita pun berhasil untuk membantu bocil kematian. Jadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang. Yang terlihat tak mampu bergerak menjadi idaman. Di sini skill tukang. Mas, sepedaku mas. Tutorial membantu pemerintah dan para warga lagi. Di saat saya dan asisten saya sedang jalan-jalan santai untuk ngabuburit, kami dikejutkan dengan jalanan yang rusak dan bolong-bolong. Tentu saja jalanan seperti ini akan membahayakan bagi pengguna jalan seperti para warga dan para warga. Saya dan asisten saya yang notabene memiliki hati yang lembut melihatnya sangat miris dan sakit hati. Kita juga merasa sangat terpukul. Karena saya memiliki jiwa pahlawan, saya pun memutuskan untuk membantu pemerintah dan para warga. Kita pun akhirnya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dengan hati-hati agar tidak ada warga yang tercebong. Setelah itu kita juga memberitahu kuli perindapan tentang proyek kita, dan dia pun dengan sukarela memberhentikan pekerjaannya dan memilih bergabung bersama kita untuk membantu pemerintah dan para warga. Kita juga mengajak bocil kematian yang sedang dibedakin oleh kakaknya ini agar ia mendapat pengalaman kerja yang lebih banyak. Kita pun meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya. Karena melihat bocil kematian yang sangat senang waktu kita ajak, kakaknya pun mengizinkannya. Lalu kita bergegas untuk mengumpulkan bahan-bahan. Di sini tentu saja kita saling kerjasama. Demi nafkah keluarga, itu jadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan. Saling gotong royong. Bahkan puasa pun tidak menjadi halangan kita untuk membantu para warga dan para pemerintah. Kita tetap semangat untuk mengerjakan proyek ini. Tentu saja semua itu demi kebaikan bersama. Kita juga saling bahu-membahu. Namun kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Si bocil kematian menjadi tumbal proyek ini. Sang kakak pun hingga mendapat firasat buruk dengan ditandai oleh gelas yang pecah. Bangunan latihan pertukangan. Ada apakah ini? Pertanda apa ini? Seolah-olah dia tahu kalau adiknya sedang tidak baik-baik saja. Pasti kakak peka kalau aku kena musibah. Ada apakah ini? Firasat kamu apa ini? Kakaknya terus merasa cemas dan mulai menyadari kalau ada yang janggal. Oh iya, aku tadi kan godok banyu. Di sahabat kita dengan semangat kerja demi nafkah keluarga, jadi tujuan kita. Setelah bahan-bahan terkumpul, kita pun membuat adonan semen. Lalu kita tinggal masukkan oven, dan setelah menunggu sampai 30 menit hingga menjadi medium rare, akhirnya terciptalah sebuah mak telumpi pot. Sebagai finishing, kita tinggal kasih pohon pisang dan mak jrieng. Misi membantu pemerintah dan para warga pun selesai. Tutorial bertahan hidup di alam liar ala tukang. Tentu saja hal yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan barang-barang yang sangat berguna untuk kita nanti bertahan hidup di alam liar. Namun untuk menuju ke sana sangatlah jauh. Sampai-sampai kita kecapean karena berjalan terlalu jauh. Akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi teman saya yang berprofesi sebagai supir untuk mengantarkan kita ke tempat tujuan. Ya, dia merupakan sopir molen. Setelah bertemu dengannya, kita pun bergegas untuk menuju ke tempat tujuan. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga, itu jadi Kita juga membawa bocil yang entah tidak tahu apa kontribusinya untuk kita. Dan sampailah kita di depan gerbang lokasi tersebut. Dan tentu saja sebelum melakukan kegiatan, kita tidak lupa untuk berdoa menurut kepercayaan dan kecepatan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Dan karena ada sedikit miskomunikasi, skill tukang dimainkan. kita pun kehilangan salah satu anggota kita. Kita pun berinisiatif untuk mencarinya. Namun tiba-tiba kita dihadang oleh monster naga. Borongan bahkan sampai Asisten saya sangat ketakutan, namun beruntungnya Pak sopir ini bersedia untuk melindungi kita. semangat kerja demi Dia pun mengeluarkan senjatanya yang merupakan mak jreng, dahan kayu yang kita ambil dari sekitaran situ. Lalu dia melemparkan jurus-jurusnya kepada naga tersebut. pertukangan. Di
Di sini skill tukang Naga itu pun juga membalas dengan semburan api. Dan akhirnya Pak sopir ini mengeluarkan jurus pamungkasnya yang merupakan jurus mak jreng, siluman cupang. tukang dimainkan. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit dan mak telumpi. Pertarungan pun dimenangkan oleh Pak sopir. Kita sangat mengapresiasi usahanya dan lalu kita melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lokasi, kita langsung bergegas untuk mengerjakan tugas masing-masing. Ada yang mencari kayu bakar, ada yang mempersiapkan tempat tinggal kita nanti, dan saya mencari bahan makanan. Tentu saja alam kita ini menyediakan banyak sekali bahan makanan yang sangat melimpah. Contohnya pohon ini. Bangunan latihan pertukangan. Airnya pun juga bisa loh untuk diminum. Kembali ke bocil kita bersama ini. Dia terlihat masih berusaha untuk mencari kita. Dia pun bertemu dengan seorang pengarit dan meminta bantuan kepadanya. Segala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, borongan, bahkan sampai bulanan itu jadi sahabat kita. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga, itu jadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan. Setelah mendapatkan identitas dari orang yang bocil cari tersebut, pengarit itu pun bersedia untuk membantunya. Dimainkan dengan segala peralatan dan juga perhitungan. Namun setelah mencari kemana-mana, bahkan sampai ke ujung dunia pun, mereka tetap tidak berhasil menemukan kita. Dan pada akhirnya tukang ngarit tersebut pun menyerah untuk membantu bocil tersebut. Namun bocil tersebut pun tetap pantang menyerah. Di sisi lain, saat saya mencari ikan, Tujuan kita. tiba-tiba saya mendelep dan menghilang. Melihat kejadian tersebut, tentu saja asisten saya ini sangatlah panik. Dan mereka pun langsung bergegas untuk mencari saya. Latihan pertukangan. Dan beruntungnya saya berhasil terdampar dan ditemukan oleh teman-teman saya. Dengan segala peralatan dan Untuk merayakan kepulangan saya, dari hilangnya saya beberapa detik yang lalu, kita pun memutuskan untuk pulang dan mengadakan pesta di rumah. Bersama kuli kita berbakti mendulang pesta seni. Bersama tukang kita membangun masa depan yang gemilang. Bersama tukang ngarit kita bangkit